Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Fadli dari Tiga Indonesia Group. Pada kesempatan ini, saya ingin membeberkan 7 fakta yang perlu Anda tahu. Fakta pertama adalah fakta menabung untung. Tentu adalah hal yang lumrah apabila seseorang ingin memiliki sebuah wadah investasi tabungan yang lebih untung. Di sisi lain, selain untung, juga syariah harus jadi pertimbangan utama kita. Faktanya, tabungan sebagian besar orang selama ini jauh dari kata untung dan syariah. Karena sebagian besar orang menaruh seluruh simpanan tabungan mereka, entah itu di bank, deposito, celengan ayam, atau bahkan masih ada yang menyimpan di bawah bantal. Yang seperti kita ketahui, bunga yang mereka terapkan adalah bunga yang ditetapkan di awal, sebagaimana hukum riba bahwasanya tidak boleh menetapkan bunga di awal. Pertanyaan saya, apakah ada jenis tabungan yang lebih untung dan lebih syariah? Memperkenalkan sebuah wadah investasi tabungan yang aman dan menguntungkan. Aman karena perusahaan berdiri sejak 1975, memiliki kantor cabang hampir di seluruh Indonesia, dan telah diawasi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Syariah karena menggunakan konsep bagi hasil dan tidak menetapkan bunga di depan. Menguntungkan karena pembagian hasil dalam tanda kutip bunga yang dibagikan rata-rata dalam 7 tahun terakhir di angka 14-20% per tahun. Jauh di atas bunga deposito, jauh di atas inflasi. Iya, yang saya, Anda, dan kita semua cari sudah ada di depan mata kita. Memiliki investasi tabungan yang aman, menguntungkan, dan tidak menetapkan bunga di depan. Sebagaimana yang umat muslim anjurkan. Mari kita dengar pengakuan para ahli konsultan keuangan mengenai wadah investasi tabungan CR Unit Link atau reksadana. Investment. Tahun kelima mungkin baru akan kelihatan pertumbuhannya. Biasanya sih 5 tahun juga minimum. Kita sarankan 10 tahun bahkan lebih untuk Unit Link. Oh, untuk lebih gitu ya. Dan Iya. ini biasanya memang di atas inflasi dan di atas bunga bank. Ya? Di atas inflasi, di atas bunga. Saya jadi senyumnya lebih sumringah sekarang karena reksadana itu ratusan ribu juga bisa dapat. Bener nggak sih Mas? Itu sebenarnya Bener gimana banget, sih? Bener banget. Jadi reksadana itu adalah sebuah produk keuangan yang Ya. memang didesain untuk orang awam dan untuk investor yang pemula. Karena investor-investor yang ratusan ribu jutaan rupiah sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Jadi begini cara kerjanya. Investor dengan modal 1 juta, 5 juta, 500 ribu, dananya terkumpul sangat besar di sini sehingga pengelola reksadana kemudian bisa beli saham, bisa beli obligasi, bisa beli deposito, yang ini semua tentu optimal karena banyak yang dibeli ya nggak, karena dananya Betul. besar sekali. Nah nanti kalau sahamnya naik tentu dana di sini makin besar, obligasinya memberikan keuntungan, dananya makin besar. Nah, Ya. nanti dibagikan lagi kepada para investor ini. Jadi mirip dengan kita patungan. Nah kemudian kita sama-sama patungan ini ngumpulin uang, kemudian dikelola oleh seorang yang ahli di pengelolanya Ya. untuk diinvestasikan lagi ke tempat-tempat yang butuh modal besar. Oh. Karena kalau saham kan 10 juta udah bisa sih sekarang beli saham, tapi kalau mau optimal Anda perlu ratusan juta. Nah. Obligasi perlu setengah miliar. Deposito kalau bawa 5 juta 10 juta dikasih counter rate. Tapi kalau kita bawa 2 miliar ke bank tentu kita bisa negosiasi kan. Dapat bunga lebih menarik. Bunga lebih gitu ya. menarik. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang awam juga bisa dapat keuntungan yang sama adalah dengan cara beli reksadana. Oh, nah keuntungan investasi di reksadana Oke. itu apa saja? Ada 3 keuntungan Ya. kalau kita mau investasi di reksadana. Pertama, modal kecil. Tadi saya sampaikan, kita tidak perlu ratusan juta, tidak perlu miliaran untuk bisa punya saham, obligasi, dan berbagai macam deposito secara sekaligus. Kita Ya. cuma perlu ratusan ribu sampai jutaan rupiah, beli reksadana, dan reksadana ini kemudian akan investkan secara kolektif di produk-produk keuangan yang tadi. Nah, ini penting sekali karena kadang-kadang banyak juga yang mengatakan bahwa saya tuh nggak ngerti saham, nanti naik turun, Nggak lalu usah. saya mesti melototin Nggak gitu usah, angka-angkanya. karena keuntungan nomor 2 investasi reksadana adalah dana tadi yang besar tadi dikelola secara profesional oleh tim ahli yang namanya manajer investasi. Biar mereka yang melototin Mereka yang melototin angka-angkanya gitu angka, ya. mereka yang nentuin saham apa yang dibeli, mereka yang menentukan obligasi apa yang dibeli, karena mereka memang ahli dan kita nanti akan terima laporan saja setiap bulan.
Oke, Gitu caranya. kadang-kadang merasa bahwa awam, saya nggak ngerti saham kapan naik, kapan turun, nanti takut rugi, taruh aja di reksadana, Taruh reksadana, nanti mereka yang akan kelola. Secara dikelola. kolektif tapi Secara kolektif ya. Dan yang ketiga keuntungannya adalah diversifikasi risiko. Ingat kita selalu diajarkan dari awal kan, kalau mau invest jangan di satu tempat karena menjaga risiko. Kalau yang ini bangkrut, yang rugi, yang masih ada yang lain yang naik. Jangan cuma semua di saham. Kita harus punya saham juga, obligasi juga, emas juga dan lain-lain. Kata nenek saya nggak gitu, katanya jangan taruh telur di satu keranjang. Sama aja ya. Taruh telur di satu keranjang itu Sama aja. Nah, kalau di reksadana, kita ketika beli saham, ratusan saham yang dibeli. Iya. Kita beli obligasi, puluhan obligasi yang dibeli. Kita taruh di bank, beberapa bank kita taruh uangnya. Oke. Nah, sehingga dengan reksadana risikonya bisa lebih kecil. Kita nggak mungkin punya ratusan ribu terus taruh uangnya di berbagai macam bank ya. Mungkin, tapi dengan reksadana dikolektifkan dulu, baru kita bisa beli. Nah, inilah keuntungannya kita beli reksadana. Sekarang Anda mulai tertarik ingin memiliki reksadana. Nah, kalau misalnya emas, setiap orang disarankan harus memiliki investasi emas. Kalau reksadana, Ini rahasia. apa itu? Tapi saya kasih tahu, Ya. semua perencana keuangan menyarankan kepada semua kliennya untuk selalu punya reksadana. Berapa persen dari jumlah? Itu tergantung perhitungan kita, berapa persen dari aset kan tergantung tujuan keuangan. Tapi ini adalah produk keuangan yang disarankan oleh semua perencana keuangan karena ini produk keuangan yang paling mudah, paling murah, dan paling optimal untuk investasi. Waduh, kalau Ingat, gitu ini rahasia. rahasia ya cuma kita aja yang tahu. Welcome back, sudah jelas. Menabung di CAR lebih untung secara jangka panjang dan dianjurkan bahkan diwajibkan oleh para pakar keuangan. Mungkin Anda berkata, bahwasanya Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang menggaji Anda dengan gaji UMR atau di bawah 5 juta per bulan. Apakah CAR cocok untuk Anda dengan gaji sekecil itu? Justru karena hal itu, saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian, tabungan CAR lah yang lebih cocok untuk Anda. Karena apabila dana Anda simpan di bank dengan saldo hanya 5 juta rupiah saja, maka sudah bisa dipastikan Anda pasti rugi. Coba lihat fakta berikut. Kita tentu hafal dengan irama ini. Yuk menabung, lama-lama kita untung. Itu dulu. Kini jika kita menabung dengan dana tidak terlalu besar, bisa dipastikan kita malah buntung. Karena uang kita akan terus berkurang. Ibu Mariana memang tidak bisa berbuat banyak mengetahui tabungan makin berkurang. Namun kadang tidak punya pilihan lain karena takut jika disimpan di rumah. Biasanya lebih gede potongannya ya. Kalau disimpan di rumah tuh ya gimana ya, hati saja. Kalau ditabung kan nggak mungkin diutak-atik gitu. Perbankan memang menerapkan bunga rendah untuk tabungan. Dengan tabungan 5 juta, 1 tahun tidak pernah bertambah, nasabah mendapat bunga 100.000 per tahun. Dipotong pajak 20%, pendapatan nasabah tinggal 80.000. Dengan biaya administrasi setahun mencapai 120.000, dana nasabah justru berkurang 40.000. Mengeluarkan biaya untuk operasional ATM, untuk operasional bank dan sebagainya. Itu yang diperhitungkan dalam biaya administrasi untuk pengelolaan rekening tersebut. Itu kan dikelola dengan menggunakan komputer, IT dan sebagainya. Itu yang dasar perhitungannya. Dengan persaingan perbankan dan likuiditas makin ketat serta perebutan dana pihak ketiga makin sulit, perbankan juga makin selektif. Untuk bunga tabungan, perbankan biasanya memberikan bunga tidak lebih 1,75%. Jika demikian, pencanangan ayo ke bank yang pernah digagas pemerintah sepertinya memang bukan untuk nasabah kecil. Vivi Waluyo dan Rudi Utomo melaporkan dari Jakarta. Ya, yang ingin saya katakan, tabungan ini justru dianjurkan untuk mereka yang punya tabungan atau income UMR. Karena apabila Anda menaruh uang Anda di bank konvensional pada umumnya, maka Anda sudah bisa dipastikan akan mengalami kerugian, dalam tanda kutip tabungan Anda tidak bertambah karena bunga, justru berkurang karena potongan atau biaya. Pertanyaan saya sekarang, berapa persen dari income Anda yang Anda tabung rutin setiap bulannya? 10%, 20%, 30%, atau lebih? Para konsultan keuangan sih memang menganjurkan minimal dari income Anda 10%-nya ditabung. Sekali lagi, itu adalah angka minimalnya. Karena
tabungan 10% itu akan membiayai masa depan kita, masa pensiun kita, masa di saat anak sudah kuliah, masa di saat kita sudah perlu berobat banyak, masa di saat kita ingin ibadah haji atau umroh, dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah tabungan 10% itu dapat mengelola itu semua? Sebagian besar dari kita pasti jawabannya tidak. Maka dari itu, usahakan pula agar menaikkan nominal tabungan kita secara rutin. Bukan hanya 10% saja, karena itu adalah angka minimal saja. Celakanya Bapak Ibu sekalian, jauh lebih banyak lagi orang yang mengatakan jangankan menabung, jangankan disisihkan. Sisa gaji saja sudah habis bahkan kurang di akhir bulan. Maka dari itu, yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda mendapatkan income atau gaji, maka minimal 10%-nya langsung disisihkan untuk ditabung, lalu sisanya lah yang dihabiskan, bukan sebaliknya. Fakta menabung untung yang terakhir, menabung bonusnya asuransi. Seperti yang umumnya kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya CAR adalah perusahaan asuransi. Sehingga kita bisa dapat tambahan fitur yakni proteksi. Apa saja yang kita dapatkan? Hanyalah proteksi jiwa yang nilainya sangat kecil, yakni 21 juta rupiah, tanpa ada kesehatan, tanpa ada rawat inap, dan sebagainya. Seperti yang ada di asuransi lain yang biasanya memberikan uang pertanggungan ratusan juta rupiah, ada rawat inap, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa fitur asuransi tersebut ada biayanya, sehingga akan memotong tabungan Anda setiap bulannya. Berbeda dengan CAR yang benar-benar fokus di tabungannya dan hanya memberikan uang pertanggungan yang kecil yakni 21 juta rupiah saja. Sehingga biaya asuransinya pun sangat kecil yakni rata-rata hanya 30-an ribu per tahun atau 2.000 perak per bulan disesuaikan dengan usia Anda. Maka dari itu benar-benar menabung di CAR sangat optimal. Karena tidak adanya fitur-fitur asuransi yang memberatkan tabungan kita. Ya, bukan asuransi dapatnya tabungan, tapi tabungan dapatnya asuransi. Sekali lagi, tabungan bonusnya asuransi. Cerdas bukan? Dan benar-benar cocok untuk Anda yang mau menabung. Sebelum menutup video ini, ada satu cerita inspiratif mengapa sebegitu pentingnya menabung. Sebut saja ada seorang pemuda bernama Ali. Ali adalah seorang tukang ojek yang rata-rata mendapatkan penghasilan harian Rp80.000. Karena Ali tidak memiliki motor, maka Ali harus membayar Rp20.000 per hari untuk menyewa motor, Rp20.000 untuk membeli bensin, dan Rp30.000 untuk biaya sehari-harinya. Singkat kata, Ali memiliki Rp10.000 keuntungan bersih yang Ali sisihkan untuk ditabung. Dan Ali sisihkan selama 3 bulan, untuk bisa DP motor dan akhirnya Ali bisa melakukan hal itu. 3 bulan kemudian, Ali memiliki sebuah sepeda motor yang digunakannya untuk ngojek. Karena tidak perlu membayar sewa motor harian lagi, maka lebih banyak uang yang Ali bisa tabung untuk DP motor kedua. Ali melakukannya hingga 2 bulan, Ali bisa membeli motor kedua dan menyewakannya Rp20.000 per hari kepada orang lain. Dan terus-menerus, Ali memiliki motor ketiga dan disewakannya kepada orang lain lagi dan Ali mendapatkan Rp20.000 per hari dari penyewa motor tersebut. Terus menerus sampai Ali memiliki 20 motor. Sampai akhirnya Ali sadar untuk tidak ngojek lagi, tetapi semua motor yang Ali miliki disewakan kepada orang lain dan Ali mendapatkan Rp20.000 per hari dari satu motor. Anda bisa bayangkan betapa cerdasnya Ali. Kesimpulannya, menabung bukan hanya untuk orang kaya. Menabung adalah sebuah strategi untuk hidup yang lebih baik di masa mendatang. Mari mengamankan rupiah kita dengan menabung cerdas bersama CAR. Saya Febri Fadli, mari menabung.